Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 3. Di sini kami akan melakukan praktikum reaksi redoks. Perkenalkan, nama saya Bagus Sandoko, absen 6. Perkenalkan, nama saya Ipan Yuliansah, absen 17. Perkenalkan, nama saya Ananda Agustira, absen 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Maulana, absen 24. Praktikum pertama akan dilakukan oleh Ipan dan Agis. Praktikum yang kedua akan dilakukan oleh saya sendiri, Bagus, dan juga Akmal, Muhammad Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ipan Yuliansah, absen 17 dari kelas 12 IPA 3 bersama dengan Ananda Agustira, kelas 12 IPA 3, absen 3. akan melakukan praktikum reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari praktikum ini akan mengamati reaksi reduksi dan oksidasi dalam kehidupan. Alat yang dibutuhkan yang pertama adalah gelas. Yang kedua adalah pengaduk. Kemudian alat dan bahan yang pertama air, yang kedua betadin, yang ketiga pitasimin, yang keempat baiklin, yang kelima cuka, yang terakhir adalah paku bersih. Kemudian langkah kerjanya, yang pertama tuangkan air pada gelas, sudah dituangkan ya. Yang kedua tambahkan 15 tetes betadin. Yang selanjutnya aduk rata dan catat warna yang terjadi. Langkah berikutnya tambahkan pitasimin, kemudian diaduk. Catat perubahan warna yang terjadi. Kemudian reaksi yang kedua dilakukan di ruang yang terbuka ya. Tuangkan cuka sekitar 1/4 gelas. Langkah kedua, tambahkan baiklin 1/4 gelas. Yang terakhir, masukkan paku ke dalam campuran. Catat yang terjadi. Rongsok tempat rongsok teh disebut naon tempatnya? Kesimpulan dari reaksi larutan yang pertama yaitu dari vitamin C dan betadin.
asam askorbat dari vitamin C bertindak sebagai reduktor karena mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan kesimpulan dari reaksi larutan yang kedua antara larutan baiklin dan larutan cuka adalah natrium hipoklorid dari baiklin bertindak sebagai oksidator yang mengalami reaksi reduksi dan mengoksidasi paku besi sehingga mengalami perkaratan. Sekian dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Handoko, absen 6 dari kelas 12 IPA 3. Nama saya Muhammad Akmal Maulana, absen 24 dari kelas 12 IPA 3. Di sini kami akan melakukan praktikum reaksi sel volta dengan bahan di sekitar kita. Tujuan praktikum yang akan kita lakukan adalah membuat sel volta dari bahan di sekitar kita. Alat yang dibutuhkan adalah 4 buah kabel berukuran 20 cm, 4 buah paku bertopi bersih ukuran 5 cm, 4 buah uang logam berwarna kuning berjumlah 4, terus ada 6 capit buaya kecil, terus 1 lampu LED ukuran kecil, dan 1 buah gunting. Bahan yang kita gunakan adalah 4 buah tomat. Langkah kerjanya adalah yang pertama itu buat 4 lilitan kabel pada paku, dan ujung yang lain dikaitkan kabel dengan capit buaya. Yang kedua, capitkan uang logam dan pada 3 kabel yang ujungnya terdapat paku dicapitkan, dan satu kabel yang kedua diujungkan dengan capit buaya. Rangkaian kabel tersebut pada tomat. Kemudian ujung terakhirnya dihubungkan dengan lampu LED. Amati apa yang terjadi. Setelah dirangkaikan semua pada tomat dan akan dihubungkan dengan lampu LED, lampu tetap tidak menyala. Mungkin disebabkan oleh aliran elektron yang ada di tomat atau beda potensial yang ada di tomat itu kecil, sehingga tidak dapat mengalirkan arus listrik yang tidak bisa menyebabkan lampu tersebut menyala. Atau tomat tersebut kurang masam atau yang digunakan kita itu kurang besar, sehingga aliran elektronnya itu kecil sehingga tidak bisa membuat lampu menyala. Kesimpulannya, semakin asam buah yang digunakan, maka lampu yang menyala akan semakin terang. Semakin banyak buah yang digunakan juga, maka lampu yang menyala juga akan semakin terang. Prinsip dasar sel listrik berbahan dasar buah ini sama seperti sel volta. Dan tomat ini berperan sebagai larutan elektrolit. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.